yang muda yang berbicara. Mungkin hal tersebut adalah gambaran yang pas untuk kontestasi pemilihan calon ketua umum AKPI tahun ini. Semuanya ada di bawah 50 ya, nggak ada yang, kalau menurut Bang Ismak senior itu 55. Jadi ini belum pada senior berarti kalian, menurut beliau ya. Tapi dari serangkaian visi misi dari 4 calon kandidat itu, yang paling menarik menurut saya adalah di MVP. Makanya saya berjibaku untuk mengganggu roh dan spiritual dari 2 abang saya yang ganteng-ganteng ini, tapi nyangkutnya di Bang Buhas ya, Budi Hasibuan. Jadi kita mau menyapa dulu teman-teman bahwa saya saat ini ditemani oleh Bang Martin Patrick Naga. Halo semuanya. Dan Mas Harfardi. Kalau Mas Harfardi itu karena kami pernah bekerja bersama di AI, jadi saya suka disentil-sentil sama beliau. Oh, enggak ada. Dan di belakang kamera ada Bang Buhas ya, dan tim dari MVP. Paling ganteng nih Bang Buhas. Benar. Paling muda. Kalau itu ada Queen of Gambit, kalau dia King of Gambit. Oke. Tapi apa kabar Abang dan Mas? Baik, puji Tuhan. Kabar-kabar kita saat ini Alhamdulillah sehat. ya sehat-sehat aja. Orang-orang bilang sekarang musim hujan tapi panas. Nah, yang bikin matahari jadi kayak 3 itu di MVP nih kan gitu. Jadi triggernya dari sini, makanya saya berjibaku minta podcast terus. Kalau setiap ketemu lihat muka abang pasti, Bang podcast ya, podcast, banyak yang di ini. Dan nggak bisa ngelak lagi, kemarin ketemu di Biliar 3P ya. Iya. Waktu itu kita ketemu di acaranya 3P ya. 3P. Setelahnya juga ya. Pas deklarasi kan? Deklarasi aku nggak ada. Oh nggak ada ya? Sama tim yang lain. Sebelumnya sudah pernah diminta, cuman kita untuk podcast kita hold dulu ya waktu itu Mbak Rizka, karena kita tunggu deklarasi dulu. Selesai deklarasi baru kita siap nih bertemu Mbak Rizka. Ya. Aku mau langsung aja tanpa membuang waktu banyak. Mas dan Bang Arten ini kan Rising Star di AKPI. Rising Star itu artinya sebenarnya bukan Rising Star ya, udah star gitu kan. Maksudnya kalau Rising Star yang angkatan 32 gitu kan Rising Star. Kalau kalian kan ya udah bisa koprol di pengadilan kali ya, maksudnya gitu. Jadi apa pandangan Abang dan Mas Fardi di AKPI yang usianya 26,5, kan tahun ini 27. Iya. Yang kalau bisa kita bilang 20 tahun itu cewek cantik, lagi bangel-bangelnya, lagi cakep-cakepnya, dengan segudang prestasi di mana AKPI juga bertaraf internasional. Mungkin dari Baik, sebenarnya kita bukan rising star, kita anggota AKPI aja. Sama seperti yang lain. Bukan star-star. Bukan. Karena di AKPI itu banyak teman-teman atau anggota-anggota yang memiliki keahliannya sendiri dan kemudian sinarnya sendiri, itu semua teman-teman di AKPI. Itulah indahnya AKPI. Karena memang dari awal itu ketika kita memperoleh pendidikan, kita memang dididik untuk bisa berdedikasi, kemudian bisa memberikan kemampuan kepada profesi ini. Nah, kalau misalkan kita membahas mengenai AKPI, kami melihat bahwa pondasi AKPI sejak didirikan sampai dengan sekarang itu memang sudah kuat. Seluruh senior-senior kita, kemudian mantan-mantan ketua umum kita, ataupun yang sekarang, selalu memberikan yang terbaik untuk AKPI. Namun demikian, sebagai seorang manusia, seorang profesional, tentu kita semua memiliki perbedaan pandangan mengenai suatu tujuan, kemana organisasi itu dibawa, kemana profesi itu dibawa. Nah, itulah yang sebenarnya melandasi kami untuk maju ke dalam kontestasi pencalonan sebagai ketua umum dan sekjen AKPI. Tentunya kami melihat bahwa aspirasi yang kami terima dan kemudian diskusi-diskusi yang kami lakukan, baik kepada para anggota
dan kemudian diskusi kepada pihak kementerian, stakeholders termasuk organisasi pengusaha, tentunya kita perlu membawa profesi kita itu ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk juga untuk memperkenalkan kepada stakeholders mengenai mutu dari anggota-anggota AKPI tentunya, dan profesional-profesional yang ada di AKPI. Itu dari pandangan saya. Mungkin Bang Fardi bisa menambahkan. Ya, betul. Jadi memang kalau istilah rising star enggak lah ya. Kita sama-sama. Kalau rising star nggak mau, star nggak mau, mercusuar. Oh, iya. Panas ya? Lagi pakai jaket sih memang. Jadi betul setuju bahwa ya kita semua di sini ya hadir di sini ikut kontestasi pun juga dalam rangka kita sebagai anggota AKPI gitu ya. Dan kalau tadi dibilang cuacanya agak panas, sebenarnya enggak juga ya. Enggak. Apalagi ini kita biru muda nih agak adem kan. Nah, jadi justru kehadiran kami nanti di kontestasi ini ya sebenarnya untuk kebaikan AKPI juga gitu ya. Terlepas dari apa yang sudah dilakukan saat ini oleh ketua-ketua sebelumnya dan saat ini yang menurut kami juga itu untuk kebaikan AKPI gitu. Nah tentunya nanti MVP juga akan memberikan warna baru juga gitu ya di AKPI dan tentunya berlandaskan dari alasan-alasan kami gitu kenapa kami maju dan bagaimana AKPI harus berjalan gitu. Ya. Dan hal ini juga dengan majunya 4, kita bilang jangan 4 ya, 10 ya, karena kan ada yang 3, ada yang 2 ya. Oh, jumlahnya 10 ya? 10. Oh, oke. Jadi itu adalah membuktikan bahwa AKPI memiliki banyak sekali kader. Yes. Dan pengkaderan itu berhasil di AKPI ya. Walaupun kadang saling sikut juga gitu kan. Perkara itu urusan beda lah. Mas dan Abang, apa pengalaman pribadi apa yang membuat Mas dan Abang tuh merasa terpanggil bahwa kayak bukan turun gunung, naik gunung atau bagaimana? Karena kan kalian masih muda, kalau turun gunung kan, kalau Bu Safitri sih bilang kayak pendekar tua yang jenggotnya putih turun gunung gitu kan. Kalau ini gimana? Kenapa kami ikut ke dalam kontestasi ini ya? Yang pasti pertama perlu disampaikan bahwa apa yang diberikan oleh organisasi ini, profesi ini tentunya kepada saya pribadi dan juga kepada Harfardi itu sudah banyak. Setiap yang kita kerjakan, kita lakukan secara profesional di dalam sehari-hari kita, dalam pekerjaan kita, itu tentunya hasil dari didikan AKPI dan kemudian hasil dari organisasi AKPI yang sudah matang ya, yang sejak berdiri sampai dengan sekarang. Nah, disitulah yang menjadi dasar kita ingin mendedikasikan dan memberikan tenaga dan pikiran kita untuk AKPI. Karena beberapa masukan dari teman-teman anggota dan juga stakeholders terkait dengan profesi ini, khususnya organisasi kita, adalah satu, mengenai inklusivitas. Ini hal yang memang harus tentunya kita berpikiran, kita bawa. Makanya di dalam kontestasi ini, kami memang nyatanya orang yang senang bergaul, berteman sama siapa aja. Apalagi kalau misalnya kita bicara mengenai pasangan-pasangan yang lain, itu teman-teman semua. Gitu. Meskipun kita berkontestasi, tapi kita hubungan kita baik, masih berkomunikasi. Bahkan kemarin tuh salah satu Raffles juga komunikasi dengan saya untuk satu hal gitu. Jadi semuanya baik hubungannya. Nah, disitulah sebenarnya yang kami bawa bahwa di dalam suatu organisasi itu inklusivitas itu adalah sesuatu hal yang penting. Banyak juga anggota-anggota kita yang menanyakan dan menaruh aspirasi juga kepada kita untuk bisa berpartisipasi di dalam AKPI, mencurahkan tenaga dan pikirannya. Hal ini sebenarnya secara real disampaikan ataupun direalisasikan oleh salah satu teman kita yang selama ini memang tidak pernah
dilibatkan di dalam organisasi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif gitu. Ini hal-hal yang sebenarnya cukup baik, di mana kami selalu memberikan keleluasaan itu dan tidak pernah menciptakan batasan-batasan kepada teman-teman untuk bisa mencurahkan tenaga dan pikiran seperti kami untuk kita bisa mendedikasikan diri kita kepada profesi ini dan tentunya organisasi ini. Itulah sebenarnya yang membuat kami maju di dalam kontestasi ini untuk membawa sesuatu yang berbeda seperti itu. Mas Utami? Iya, kayak tadi Martin memang bicara dari sisi inklusivitasnya gitu ya. Namun kami juga membawa misi yang lebih luas lagi gitu ya. Kita ingin juga konteksnya ini kita tidak hanya terbatas di organisasi saja gitu ya, tapi di profesinya. Bagaimana profesi pengurus dan kurator ini itu tidak dianggap negatif gitu ya. Karena stigma masyarakat kan selama ini makin kesini makin negatif gitu. Nah itulah saya rasa perlu ada peran organisasi ya dalam hal ini AKPI untuk menunjukkan bahwa profesi pengurus dan kurator itu memiliki peran untuk peningkatan perekonomian nasional gitu. Dan itu yang tentu berkesinambungan gitu ya. Kami punya visi bahwa organisasi ini harus inklusif ya, ada transformasi dan kolaborasi di antara kita semua dengan tujuannya apa? Tujuannya adalah agar profesi kurator ini dapat berkesinambungan. Dalam artian profesi ini akan selalu dibutuhkan. Jangan sampai profesi kurator dan pengurus ini di masa depan nggak akan ada gitu ya, karena dianggap negatif. Nah itu yang menjadi tujuan kami gitu ya. Terlepas, oke, ini harus inklusif nih. AKPI ini kan beda dengan yang lain adalah kita ini banyak kelompok nih ya, berkelompok-kelompok, dan kelompok ini pun juga masalah pekerjaan suatu hal yang lain lah gitu. Tapi bagaimana sekelompok ini adalah kita ini semua anggota AKPI gitu. Bagaimana kelompok-kelompok ini bisa sama-sama ketika bicara organisasi dan kita memajukan organisasi ini sama-sama gitu. Tujuannya apa sih? Ya untuk AKPI gitu ya. Itu satu hal. Terlepas lebih luasnya lagi adalah agar di sini selalu dibutuhkan gitu dan punya peran penting dalam peningkatan perekonomian, bukan sebaliknya gitu. Karena stigma yang sekarang melekat itu di kaum pelaku usaha itu adalah kurator atau kepailitan dan PKPU adalah mesin pembunuh sektor bisnis. Ngeri kali. Ya emang begitu sekarang. Iya, Bang Martin juga dengar langsung ya? Iya. Kalau nggak salah waktu itu statementnya. Ya, jadi memang saya tuh pernah dalam suatu forum pengusaha. Tujuan saya di situ sebenarnya mau berkenalan sama pengusaha-pengusaha. Tetapi di dalam forum itu tiba-tiba ada pembicaraan terkait sama profesi kita. Dan ketika ada pembicaraan mengenai profesi kita, memang stigma yang disuarakan itu sangat-sangat negatif. Gitu. Sehingga saya jadi melihat bahwa ini yang harus kita ubah stigmanya. Yes. Gitu. Kita harus ubah stigmanya. Makanya di dalam perjalanan MVP ini, kami itu melakukan diskusi dengan salah satu menteri koordinator hukum. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa membawa pemerintah sebagai suatu mitra untuk sama-sama bergandengan tangan untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai profesi ini dan tujuan profesi ini serta apa yang telah dilakukan oleh profesi ini. Dan itu juga ingin kami sampaikan dan sudah kami mulai utarakan juga kepada organisasi pengusaha. Supaya apa? Supaya mereka bukan memperkenalkan, mereka kenal sama profesi ini dan fungsinya. Karena pada prinsipnya profesi ini ada untuk membantu dunia usaha. Apa yang dilakukan oleh pengurus, apa yang dilakukan oleh kurator, itu adalah terkait sama dunia usaha ketika terjadi suatu distress. Itu pengurus terkait sama restrukturisasi, kalau kepailitan terkait sama aset-aset bagaimana bisa dibereskan untuk bisa pembayaran kepada para kreditor. Nah, inilah yang perlu dilakukan diskusi atau FGD yang
penting untuk dilakukan secara terus-menerus. Supaya apa? Supaya tidak terjadi stigma yang tadi disampaikan oleh Mbak. Karena memang itu ya, saya mendengarkan langsung juga soalnya. Dan saya kaget. Saya dengar itu udah berapa tahun lalu lah. Seperti itu. Hal itu juga parameternya itu dari banyak teman-teman Abang dan Mas Fadi yang dipanggil penyidik, ya kan, berkaitan dengan itu karena mereka nggak paham dengan kepailitan dan PKPU, terutama Undang-Undang 37 tahun 2004 itu. Iya, itulah yang memang menjadi concern kita juga. Berapa tahun lalu di periode sebelumnya itu kita tahu bahwa kan kita, bahkan senior saya bisa dibilang ya, ketika selesai rapat kreditor atau sidang, saya tidak tahu persis selesainya di agenda yang mana, yang pasti di pengadilan, itu kemudian dijemput, itu terjadi. Kemudian juga baru-baru ini juga ada rekan kita, rekan sejawat yang sedang menjalankan kegiatan di dalam PKPU atau pilot antara itu, dan kemudian diproses begitu. Nah, disinilah kita melihat bahwa AKPI nih, kita nggak bilang bahwa organisasi lain, karena di Indonesia banyak organisasi advokat dan yang lainnya. AKPI itu harus memiliki concern mengenai ini, karena yang kita ketahui dan kita lihat selama ini, yang membantu itu justru organisasi profesi lain, gitu, bukan AKPI. Di sini makanya kita selalu mengedepankan pentingnya AKPI muncul untuk bisa menjadi suatu perlindungan juga bagi para anggotanya, sehubungan dengan pelaksanaan dalam bidang profesi kepilotan dan restrukturisasi di Indonesia. Seperti itu. Abang melihat bahwa di bidang perlindungan anggota juga AKPI kurang untuk turun ya, melindungi anggota. Kurang ya bahasa Mbak. Sebenarnya bukan enggak. Ya, tindakan itu ada, tetapi perlu cakupannya lebih luas, lebih diseriusi lagi gitu. Dengan mungkin sistem-sistem yang perlu kita tingkatkan lebih jauh dan lebih mendalam lagi sampai mencakup kepada wilayah-wilayah. Itulah program yang kita sampaikan juga di dalam MVP, sebagaimana sudah kita diskusikan dengan Bang Harfardi, bagaimana kita bisa membantu para rekan-rekan kita apabila mengalami hal seperti ini, gitu. Ya, mungkin Bang Harfardi bisa menjelaskan sedikit mengenai program perlindungan hukum tersebut. Ini nggak apa-apa, kita langsung masuk ke. Ya, nanti aku mau singgung masalah belakang, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi menyambung Bang Martin, tentang perlindungan hukum itu adalah salah satu concern kita juga, dan itu masuk di 4 pilar dari misi MVP, transformasi kolaborasi. Dan statement kata-katanya itu ya, saya biar nggak salah nih, penguatan dan penerapan perlindungan hukum terpadu, gitu. Artinya apa? Artinya perlindungan hukum ini jangan hanya dibuat sebagai retorika aja, gitu kan. Kita mau melindungi anggota, tapi how, gitu kan? Bagaimana caranya? Gitu. Karena selama ini pun juga tadi Bang Martin mencontohkan beberapa perkara yang viral ya. Nah, sebenarnya saya pun juga pernah mengalami itu juga, ya, dipanggil di Barreskrim, kemudian ada rekan-rekan saya juga yang juga dipanggil di Polda di daerah tertentu. Saya belum melihat nih bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan, gitu ya, untuk dari organisasi, gitu. Nah, dan itulah yang mau kita realisasikan nanti, gitu. Kita bilang terpadu, kenapa? Terpadu karena ini harus ada sistemnya, harus ada aturan mainnya, harus ada juknisnya, gitu ya. Ini belum kita sampaikan di mana-mana nih, baru ke Mbak Rizka aja, gitu ya. Karena ini sebenarnya pemikiran kami yang kita buat juga berdasarkan kita diskusi dengan beberapa teman-teman di daerah juga, gitu ya. Dan mudah-mudahan juga nanti siapapun yang terpilih ya,
Kalau MVP terpilih pasti akan kita terapkan, tapi siapapun nanti kepilih bisa juga menerapkan ini gitu. Jadi nantinya di tiap-tiap wilayah itu akan ada PIC untuk bantuan hukum. Ya, PIC untuk bantuan hukum, jadi tidak hanya sekedar core will saja, tapi ada bantuan hukumnya yang itu punya tugas untuk ya quote unquote melindungi atau menjaga ya di garis depan lah gitu apabila ada laporan-laporan terhadap anggota-anggota kita gitu. Dan itu akan juga ada kaitannya dengan anggaran gitu ya. Apakah ada anggaran juga yang bisa disiapkan gitu, untuk masing-masing PIC di wilayah gitu. Dan itu ya kami pikirkan juga gitu ya. Karena bantuan hukum ini juga nggak akan bisa gerak tanpa adanya keterlibatan organisasi dalam hal alokasi anggaran gitu. Nah, kalau saya lihat di periode sebelumnya di laporan keuangannya itu saya tidak melihat ada pengeluaran di bantuan hukum itu gitu ya. Nah, pertanyaan adalah apakah memang tidak ada persoalan hukum nih yang melibatkan anggota begitu selama tahun lalu gitu kan. Nah, tapi terlepas dari itu ya ini harus ada alokasi gitu untuk teman-teman bantuan hukum di masing-masing wilayah yang punya tugas tadi gitu ya sebagai garda terdepan apabila ada gangguan-gangguan atau laporan-laporan terhadap anggota kita gitu. Kita nggak melihat ini perkara siapa atau apa, yang penting di anggota AKPI harus dilindungi gitu ya. Tuh, jadi ada PIC, ada alokasi anggaran, dan layanan ini pun juga bisa diakses selama 24 jam. Ya. Jadi nanti akan terintegrasi dengan aplikasi yang sudah yang nanti akan di launching gitu ya. Kan sudah disiapkan juga saat ini. Jadi kalaupun ya siapapun terpilih kita akan inilah ya. Itu baguslah gitu. Jadi kalau ada anggota ada gangguan atau laporan bisa langsung akses ke aplikasi yang sudah dibuat itu nanti untuk dia sampaikan gitu ya. Mau jam berapapun itu gitu ya. Jam 12 malam, jam 1 pagi, nanti tinggal itu akan terkonek ke dalam sistem, nanti langsung akan dibagi ke ini tanggung jawabnya oleh siapa. Dan tentu nanti ketum sekjen dan waketum atau ketua bidang yang membawahi perlindungan hukum pun juga akan terinformasi gitu ya. Jadi kita berharap itu bisa menjadi salah satu skema yang bisa berjalan gitu ya, efektif untuk kita bisa melindungi anggota gitu. Nah itu kita bicara teknis lah yang nantinya pasti akan kita terapkan ketika nanti ya sudah jadi gitu ya. Karena tadi Mas Fadli sudah menyinggung masalah daerah, saya mau agak sedikit ngutip masalah daerah. Ya. Karena di daerah ini kan kita bisa bilang bukan objek penderita, tapi daerah itu disapa kalau misalnya suksesi, tapi setelah itu nggak pernah dilibatkan. Kegiatan kurator itu tersentralistik di Jakarta. Kalaupun ada kegiatan di daerah, orang Jakarta turun gitu. Jadi nggak ada perangkat ya kalau di daerah ya, maksudnya untuk menjalankan organisasi. Makanya tadi Mas Fadli melihat ada ruang kosong di situ terkait dengan kemana kurator mau ngadu, orang nggak ada ininya gitu, kemana tuh bang, kemana kan gitu. Nah itu gimana Abang dan Mas Fadli melihat itu? Kita bicara daerah nih, kekosongan itu Mas mau isi dengan apa? Apakah nanti Mas mau bikin perangkat seperti contoh organisasi advokat DPC atau apa gitu, yang dimana pusat punya kewenangan untuk mengontrol nanti. Kalau DPC di organisasi advokat kan seperti otonomi daerah ya kan gitu, ada bupatinya. Kalau kurator kan enggak. Tapi bagaimana Mas melihat untuk daerah? Abang dulu. Saya dulu ya. Sebelumnya saya mau nambahkan juga yang tadi disampaikan terkait sama perlindungan hukum sebelum terkait sama daerah ya. Ini juga yang kita bawa sebenarnya pada waktu itu ketemu dengan Prof. Yusril. Kenapa? Kita menyampaikan juga mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi profesi ini. Makanya yang akan diupayakan adalah dari sisi regulasi juga. Gitu. Jadi kalau misalkan regulasi itu terkait sama
apa yang dilakukan oleh profesi kurator pengurus sehingga menjadi suatu perlindungan hukum tersendiri di profesi ini. Itu melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Harfardi. Oke, mengenai daerah, ini yang selalu kita sampaikan kepada teman-teman daerah. Mengenai pentingnya kita memberitahukan atau mengubah stigma mengenai profesi ini, bukan mengubah stigma deh. Mengubah stigma itu kesannya terlalu jelek sekali ya. Kita bilang bahwa kita masih tertinggal jauh mengenai ketertarikan untuk apa yang dilakukan oleh kurator pengurus di negara Indonesia dibanding negara lain. Masih jauh. Kalau misalkan bulan Maret itu saya pernah baca di media, itu bahkan 300-an restructuring sama insolvensi yang terjadi di negara tersebut. Sedangkan di kita sebisa mungkin menghindar begitu, kecuali kalau misalkan memang kreditor memaksakan dan kemudian diputuskan. Tapi di sana itu mungkin lebih teredukasi dari stakeholdersnya ya untuk bisa secara sukarela melakukan hal tersebut. Nah, inilah yang ingin kita bawa sebenarnya di Indonesia. Kenapa? Karena PR ini bukan PR pusat saja, tetapi sampai kepada wilayah. Apa yang dilakukan itu adalah pertama, forum group discussion ataupun workshop terkait sama apa yang dilakukan oleh profesi kurator pengurus. Apa esensi dari yang kita kerjakan dan tujuannya, dan bagaimana mutu dari anggota-anggota kita. Itu dilakukan baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, di wilayah-wilayah tersebut. Karenanya dalam setiap diskusi dengan teman-teman wilayah, kami selalu mengedepankan ini, bahwa wilayah juga harus saling bahu-membahu untuk bisa mengadakan suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Pertama, ya meskipun yang lain juga positif ya untuk kegiatan-kegiatan itu. Cuman maksudnya yang sangat berkaitan erat dengan fungsi profesi ini, yaitu dengan melakukan perkenalan ataupun diskusi mengenai dinamika ataupun keilmuan atas profesi kurator pengurus di tiap wilayah, bahkan di stakeholders wilayah tersebut. Let's say organisasi pengusaha, kemudian instansi pemerintah, kemudian juga instansi pengadilan, APH. Nah, khusus mengenai APH bahkan kita waktu itu menyampaikan, kita mencoba menggandeng pemerintah untuk sama-sama membuat suatu kegiatan-kegiatan dengan APH supaya mereka mengenal kita gitu. Setiap melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan kita secara profesional ya, itu sehingga itu menghindari suatu tindakan yang berbau kriminalisasi terhadap yang dilakukan. Dan lebih jauh lagi, mereka mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya bertujuan untuk bisa membantu suatu hal yang suatu keadaan yang distress, atau memang ya distress company, distress aset dan lain-lainnya gitu. Itu yang kita bawa kepada daerah. Lebih spesifik lagi, budgeting kepada daerah itu kami sampaikan dalam roadshow kami kepada daerah-daerah, kepada wilayah-wilayah, bahwa setiap kegiatan-kegiatan itu tentu perlu support dana atau budget. Nah, itu yang kami sampaikan, bahwa budget-budget itu kita alokasikan kepada teman-teman di wilayah-wilayah ini. Karena bagaimanapun kita membicarakan profesi ini bukan tersentralisasi hanya di pusat, tetapi ya daerah-daerah juga punya dunia usaha, dan distress itu bukan hanya terjadi di pusat, tapi juga di wilayah-wilayah. Itulah makanya kita selalu menyampaikan, ayolah kita berkarya bersama, karena PR ini bukan PR ketum sekjen itu juga anggota, dan yang lain juga anggota. Jadi sama-sama lah kita melakukan tindakan-tindakan untuk profesi kita, seperti itu. Ya, menambahkan Bang Martin, jadi memang terkait daerah ini masuk juga ke dalam 4 pilar misi kita ya. Di misi kedua itu memperkuat tata kelola organisasi dan fungsi wilayah. Ya. Dan ini sebenarnya ini kalimatnya sudah dibikin lebih lebih netral gitu ya. Tadinya kita agak sedikit ekstrem nih, nggak apa-apa kita sebut ya. Kita bilang tadinya memperkuat tata kelola organisasi semi otonom. Tadi sampai Mbak Rizka gitu. Semi otonom dalam artian apa nih gitu kan? Dalam artian benar yang Mbak Rizka katakan gitu. Selama ini daerah itu cuma dilibatkan ketika
mau pemilihan gitu kan. Makanya adalah namanya korwil ya, koordinator wilayah gitu. Nah, koordinator wilayah ini di dalam anggaran dasar nggak ada dalam struktural gitu kan. Di mana posisinya gitu loh. Dan harus bisa lebih difungsikan lagi, dioptimalkan lagi. Kalaupun memang ada koordinator wilayah, ya harus ada nih fungsinya. Apa fungsinya selain dia hanya ada pada saat sebelum pemilihan gitu ya. Gitu. Makanya saya juga bilang ke Bang Martin dan teman-teman juga waktu daerah, seharusnya teman-teman di daerah ini, anggota-anggota di daerah, itu harus ada wakil ketua umum di daerah masing-masing, dari daerah masing-masing gitu ya, sebagai wakil ketua umum di kepengurusan. Untuk apa? Untuk ya fokus dengan apa yang mau dibangun nih di wilayah masing-masing. Gitu. Tadi Bang Martin bilang ada anggaran ya. Anggaran itu adalah bagian dari maksud semi otonom kita gitu ya, tentang memperkuat wilayah gitu supaya wilayah ini tadi gitu. Laporan-laporan polisi dan lain sebagainya itu banyak di mana? Banyak juga di wilayah-wilayah gitu kan. Tapi bagaimana teman-teman di daerah bisa memiliki hubungan yang baik gitu dengan APH di daerah kalau mereka pun nggak ada kegiatan-kegiatan dengan APH di daerah gitu. Nah, jadi hal-hal inilah yang kita harus support gitu ya kepada daerah. Kita alokasikan anggaran ke 5 wilayah daerah ini untuk mereka ya bisa ya apakah itu meningkatkan kemampuan keterampilannya, profesionalitasnya gitu kan, sampai tadi ya bagaimana bisa dialokasikan untuk bekerja sama dengan APH, FGD misalnya, bisa melakukan FGD atau audiensi dengan himbara-himbara di daerah gitu ya, dengan asosiasi pengusaha di daerah gitu ya, yang tentunya ketika itu terjadi, kita bicara dalam konteks lebih besar lagi, lapangan pekerjaannya akan lebih luas gitu ya, untuk si anggota-anggota di daerah gitu. Jadi itu yang juga menjadi concern kami, supaya daerah itu tidak hanya terlibat pada saat pemilihan gitu ya, tapi juga berfungsi gitu. Pertanggungjawabannya gimana? Ya harus bertanggung jawab tentu kepada pusat gitu ya. Makanya kita bilang tadi di konsep yang awal semi otonom itu ya bukan kita melepaskan begitu saja gitu ya. Tetap tanggung jawab itu juga harus disampaikan kepada pusat dengan mekanisme lain kita atur lah nanti ya, kita sepakati bersama. Berarti ini karena calon sekjen, jadi biar aja nanti beliau yang asam lambung kan untuk karena daerah juga ya otomatis ya Mas Fadli udah pengalaman untuk mengatur bagaimana daerah di kehumasan ya, sesuatu itu Iya. repot gitu kan Ya makanya kita sih mesti ada KSB juga nih daerah-daerah gitu kan, ibaratnya ya, harus ada sekjen juga sih. ada perangkat nanti. Ada di daerah-daerah kita memikirkan untuk ada perangkat-perangkat itu juga supaya bisa saling berkoordinasi, karena memang apa yang kami sampaikan adalah untuk bagaimana membuat itu nyata gitu, kegiatan-kegiatan itu, dan ketika nyata adalah kolegial dari anggota-anggota untuk menjalankannya seperti itu. Jadi teman-teman bagus banget ya, karena belum ada yang memikirkan sampai ke sana. Karena calon lain pokoknya menang aja gitu. Tapi kan makanya mataharinya di sini 3 panas. Walaupun mendung ya. Emang ya. Satu aja udah panas Mbak Rizka, gimana 3 ya? Ya kan kalian yang bikin 3. Kalian sih adem aja. Yang lain mana? Rizka panas nggak? Ya ikut juga. Abang dan Mas Fadli, kan MVP tidak hanya tadi untuk daerah aja programnya kan. Itu ada yang setahu saya di deklarasi ada 8 program unggulan kan. Jadi kalau misalnya ini mungkin mungkin nanti Mas Fadli bisa bantu untuk 8 program unggulan itu apa aja. Tapi ada yang menarik. Di salah satu program itu ada pendidikan gratis. Nah itu kan saya tanya kemana-mana tuh. Kalau saya sih suka, karena itu bagus banget untuk anggota. Karena tugas organisasi ada melayani, ya kan, bukan
nggak boleh juga meraup pundi-pundi dalam tanda Yes, petik. betul, setuju. Jadi tapi di counter juga sama ketum. Kalau gratis itu melecehkan kan gitu. Terus Bang Jimmy juga kalau gratis hanya untuk yang tidak mampu. Ini konsep pendidikan gratis dari Abang dan Mas Fadli ini apa sih gitu kan? Supaya jangan salah tafsir nih, gratis dalam pengertian kayak KJP gitu atau bagaimana kan gitu. Coba. Oke. Pendidikan berkelanjutan gratis. Sebenarnya esensi dari gratis itu adalah mengenai niatnya. Jangan melulu mengenai biaya. Yes. Gitu. Itu sebenarnya stressing point kita terkait sama gratis. Jangan semua terlalu identik biaya, dan biaya. Ini kita organisasi profesi, kita bukan PT gitu. Nah, itu yang sebenarnya perlu diperhatikan. Nah, kalau misalkan kita bilang pendidikan itu adalah bagaimana kita bisa membuat suatu kegiatan untuk memberikan atau sharing ilmu terhadap apapun itu yang dibahas ya di dalam topiknya. Nah, gratis itu adalah merupakan dedikasi dari organisasi untuk memberikan kepada anggotanya mengenai niat untuk memberikan ilmu tersebut kepada anggotanya. Ini yang sebenarnya cukup menggelitik ya. Kenapa? Kalau misalkan tadi yang dibilangkan oleh Mbak terkait sama melecehkan. Nah, kita berpikir lebih luas sebenarnya, lebih global. Organisasi-organisasi di luar, contoh IBA, International Bar Association gitu, cek aja website. Ada nggak free terhadap member ya terkait sama kegiatan-kegiatannya, seminarnya. Cek aja. Apakah itu berarti melecehkan? Itu organisasi yang global gitu. Itu bukan organisasi yang kita bilang organisasi ecek-ecek gitu. Terus kemudian ada apa? American Bar Association. Cek aja juga gitu. Makanya itu semua tidak berkaitan dengan nilai uangnya, tapi bagaimana kita berpikir bahwa ini organisasi dengan seluruh stigma. Tadi juga Mbak yang menyampaikan stigma di luar itu negatif. Ya, kita sebagai organisasi bagaimana semakin memperdalam keilmuan kita, semakin memperdalam, meningkatkan kualitas dari anggota kita dengan tidak main hitung-hitungan gitu. Anggaran ada gitu. Nah, itu ada tepuk tangan tuh dari rekan anggota kita di AKPI. Anggaran ada. Nggak mungkin ada, kita nggak bisa bilang nggak ada anggaran. Kalau nggak mungkin ada tabungan lah. Banyak. Yang nilainya bukan kecil loh. Nilainya itu bisa beli gedung, bisa beli rumah, dan lain-lain. Bagaimana kita memikirkan mindset kita, ini semua untuk anggota. Bukan dipikir, oke, seminar dapat duit, kemudian masuk ke kas gitu. Itu kan berarti kita memikirkan hitung-hitungan sekali kita sama anggota-anggota kita gitu. Sedangkan pendidikan berkelanjutan ini itu untuk kita semua. Peningkatan mutu ya. Ya, peningkatan mutu, kualitas, membantu anggota-anggota kita untuk bisa nanti kalau misalkan mau memperpanjang sudah bisa dibantu oleh organisasi untuk memperpanjangnya, tidak usah mempersulit lah gitu. Kecuali kalau kita memang mempunyai niat untuk mempersulit ya. Nah, di luar hal itu, saya pribadi juga pengurus di organisasi lain. Bukan sekali dua kali, saya sebagai salah satu panitia dan teman-teman saya yang lain membuat suatu seminar berskala nasional yang kita undang juga bukan sembarangan orang. Mutunya tetap kita jaga dari kualitas ya petinggi-petinggi lah, bahkan level menteri juga pernah kita undang. Kita nggak pernah memungut bayaran. Kenapa? Karena itu dedikasi kita kepada anggota kita pada waktu itu. Dan ini makanya kalau misalkan ditanya bagaimana caranya, ya kita sudah sering melakukan itu. Dan itu bukan sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Gitu. Yeah. Itu mengenai pendidikan berkelanjutan gratis. Jadi tolong esensinya bukan hanya melulu mengenai biaya, tapi niat kita untuk bisa memberikan kepada anggota.
tanpa memberatkan anggota. Nggak semua anggota kita pegang budal bagus. iya iya ya, anggota kita tetap memiliki hope meskipun belum pegang budal gitu ya. Atau ada juga yang memilih, Iya. atau juga yang memang tidak memilih itu gitu ya. Iya. Tidak ambil perkara. Iya, ada juga loh. Tapi tetap mau memaintain. Iya, iya. Ada juga yang mau tetap keilmuannya tetap terjaga, tapi tidak mau jadi kurator pengurus. Banyak juga kok yang seperti itu. Itu Iya. sih dasar, makanya kita berani untuk menyampaikan program itu. Tambahan sedikit Mbak Martin, nggak usah jauh-jauh deh organisasi lain. AKPI sendiri juga berapa kali kok bikin seminar gratis, BIMTEK gratis. Pertanyaannya, apa bedanya seminar gratis, BIMTEK gratis dengan pendidikan lanjutan gratis? Kan sama-sama kan? Jadi saya rasa juga, kami rasa itu tidak melecehkan profesionalisme lah gitu ya. Terus kalau kita bicara, oke, ini bukan melulu masalah anggaran, tapi kita bicara realitas bisa direalisasikan apa tidak nih. Kalau kita lihat dari laporan keuangan sebelumnya, pendidikan berkelanjutan gratis itu Bukan gratis, pendidikan berkelanjutan. pendidikan berkelanjutan itu biayanya 200 juta saja. Kenapa saya bilang saja gitu ya? Karena memang ya tidak sebanding tadi dengan pendapatan AKPI gitu ya. Kalau kita bicara apa sih pendapatan AKPI terbesar dari mana? Tentu dari rekrutmen gitu kan. Nah sekarang tinggal bagaimana pendapatan dari rekrutmen itu bisa dioptimalkan gitu. Cost efisiensinya harus bisa kita jaga ya. Tempatnya, bagaimana kita bisa cari tempat yang lebih cost efisien gitu ya, supaya ada spare 200 juta aja untuk kita bikin pendidikan berkelanjutan gratis gitu. Dan tentu kan juga penyelenggaraan itu tidak hanya dari kas saja gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang dapat budel gitu kan, mau berkontribusi terhadap AKPI gitu kan, ya silakan, kita pasti akan welcome itu kan. Jadi kalau kita bicara niatnya apa sih? Niatnya tadi peningkatan mutu. Apa salahnya sih kita beri lebih buat anggota, gitu ya. Yang kedua, apakah mungkin? Mungkin aja gitu. Tinggal bagaimana kita menempatkan penggunaan dana-dana ini dengan tepat gitu ya. Gitu. Jadi itu suatu hal yang sudah sangat firm sih ya, maksudnya dari sisi kami. Iya. Dan kita merasa ini adalah program yang sangat bagus gitu. Dan seharusnya ya anggota sangat terbantukanlah dengan hal itu. Terima kasih. Ya. Ini menambahkan sedikit nih. Bukan ini ya, bukan nonton bayaran bukan ya? Pakai Bitcoin aja. Pakai Bitcoin. Pengalaman aja nih, pengalaman mengenai biaya. Saya tuh pernah jadi ketua panitia waktu itu. Jadi gini, gedung AKPI dibeli, kemudian kan perlu renovasi Ya. buat macam-macam lift dan lain-lain. Terus saya ketua panitia itu untuk mendapatkan dana untuk itu. Dan dari situ saya selalu yakin bagi teman-teman anggota AKPI senior, rekan-rekan yang lain, mereka selalu merasa bahwa AKPI itu adalah keluarganya. Dan jadi yang berlebih itu selalu bersedia untuk memberikan kepada AKPI. Betul. Gitu. Itu juga terkait sama tadi biaya ya, karena itu pengalaman saya kebetulan gitu. Dalam waktu 1 minggu itu saya bisa dapat, ya saya nggak mau bilang nilai lah, cuma lumayan gitu, lumayan banget gitu dalam waktu 1 minggu. Dan itu pengalaman saya pada waktu itu pas zamannya Jimmy Simanjuntak ya sebagai ketua umum. Habis sekretariatnya itu. Nah itu Bunyi juga sih ya. Iya, iya. Tapi ini bukan mengcompare, tapi agak sedikit, karena waktu itu saya wawancara dengan ketum, bahwa ketum nggak mau ada ibarat kata ada bohirnya gitu kan. oh Jadi untuk pendidikan. didanain untuk pendidikan. Jadi itu harus independen. Organisasi harus independen. Oh iya, Ini tentu dong. itu gimana? Udah dijawab sebenarnya sama Fardi tadi. Karena gini, AKPI itu ada dananya lah. Bagaimana kita mengalokasikan itu dengan efektif Yes. dan kemudian dengan wise untuk kepentingan anggota.
gitu. Kita nggak bicara, makanya biaya itu jangan kesannya kita bohirin gitu. Enggak seperti itu. Kalau misalkan kita bicara bohir berarti AKPI itu kurang dana, ya kan? AKPI itu kurang dana. Buktinya kan sampai sekarang aja ada tabungan-tabungannya. Nah, bagaimana kita bisa mengalokasikannya? Oke, kalau misalkan sebagai perbandingan, kita tadi sebagai contoh efisiensi, kita bicara goodie bag berapa banyak gitu ya. Nah, goodie bag berapa banyak? Saya pribadi goodie bag, ya kalau misalkan saya dikasih belum tentu saya gunakan loh. Gitu. Saya nggak tahu tuh nilainya berapa itu dengan goodie bag segala macam. Meskipun menarik kalau misalkan ada goodie bag. Tapi kalau misalkan budgetnya, ini contoh ya, X amount. Saya nggak mau bilang berapa karena saya nggak tahu nih goodie bagnya berapa. Itu kan bisa kita split, ada juga kita cadangkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti pendidikan berkelanjutan gratis dan yang lain-lainnya. Daripada untuk itu ya. Daripada, ya saya nggak bilang perlu, cuman kan tinggal bagaimana kita budgetingnya aja. Misalkan harus, ini contohnya, ini apa ini, iPad gitu. Tapi kan nggak harus iPad, ada yang di bawahnya lagi. Seperti itu. Yang penting esensinya itu adalah memberikan orang kenangan, contoh sebagai goodie bag ya. Gitu. Itu yang menjadi concern kita, dan yang lain-lain itu salah satu contoh aja. Ya, yang pasti itu bisa terrealisasi lah. Tanpa bicara bohir-bohiran ya. Makanya for MVP. MVP. Yang 7 lagi, Mas Fadi mungkin bisa dibantu untuk apa program selain tadi daerah, terus pendidikan kelanjutan Nih. gratis, dan mungkin Abang Ketua Mau, silakan. Yang ini Mungkin kolaborasi instansi. program pertama itu memang tadi yang gratis. Kemudian yang kedua itu memperluas jaringan berkolaborasi dengan instansi dan dunia usaha. Itu tadi yang kita jelaskan. Tujuannya adalah merubah paradigma gitu. merubah paradigma, tapi tujuan lebih besarnya itu adalah terkait sama lapangan pekerjaan juga. Untuk anggota. Untuk anggota. Oh, Untuk anggota. Jadi kita sering bagi budal lah ya. Gitu. bukan bagi budel, bagi. bukan. Nggak. Bagi budel sih Arfardi sering memberi bagi budel. Bunyi Bang Puhas kan. Tepuk tangan tapi bentar lagi. Nah, ini yang kita ingin bawa. Tadi saya kasih contoh, saya datang ke pertemuan organisasi pengusaha, tapi itu saya sebagai individu membawa kantor saya. Tetapi ketika organisasi yang membuka koneksi itu ataupun forum itu adalah untuk anggota AKPI. Bukan untuk ketum, bukan untuk sekjen, tapi adalah untuk anggota AKPI. Supaya memperkenalkan apa? Memperkenalkan profesi kita, memperkenalkan anggota kita, memperkenalkan organisasi kita memiliki anggota-anggota yang berqualified untuk bisa membantu pengusaha-pengusaha ini apabila terjadi suatu permasalahan yang memerlukan bantuan-bantuan tersebut gitu. Nah, sehingga tujuannya adalah untuk bisa membuka lapangan pekerjaan tambahan ataupun ya yang sekarang kita tingkatkan lagi lebih banyak bagi anggota-anggota AKPI. Itulah tujuannya untuk program kedua. Nah, kemudian Tambahan sedikit tentang itu. Ini ada satu juga. Beberapa minggu lalu kami dikontak lah sama salah satu instansi, sebut nggak ya instansinya sebut ya? Iya, Kalau OJK lah gitu. OJK ini mereka kan punya kewenangan untuk mengajukan PKPU maupun pilot terhadap perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan. Nah, mereka tuh nggak punya data, mereka tuh nggak ada clue. Ini mereka harus tunjuk siapa, gitu kan? Nah, di situ dari OJK sendiri juga bertanya kepada saya pada saat itu, kita mau FGD nih, gitu. Gimana caranya kita bisa nggak dibantu, gitu? Karena kita mau tahu juga nih, apakah kurator-kurator ini tahu, gitu, cara melakukan PKPU ataupun kepailitan di sektor jasa keuangan gitu. Karena ini suatu hal yang dari sisi pemerintah, dari sisi OJK harus ada kompetensi yang lebih nih gitu kan, gitu. Karena ini sektornya khusus gitu. Nah, hal-hal itulah yang juga mau kita, ini kita bisa absorb gitu. Kita harus kolaborasi karena tadi kita nggak bisa kerja sendirian. Kita fokus di AKPI saja gitu, enggak gitu. AKPI ini harus berkolaborasi gitu. Salah satunya dengan tadi instansi pemerintah, kita bisa
menggandeng OJK supaya apa? Supaya ya kita menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Ini bukan urusan kita bagi-bagi budel ya. Kalaupun ada pekerjaan terkait itu kita sudah buka nih. Kita sudah kasih pintu masuknya, silakan. OJK akan kita kasih, maksudnya dari instansi pemerintah, saya nggak ngomong OJK deh, dan nanti dengan instansi yang lain ya, mungkin dengan Kadin, dengan Apindo segala macam, kita akan kasih listnya nih, list anggota AKPI. Kalau memang ada perlu kekhususan tertentu, misalnya di sektor jasa keuangan, itulah nanti mungkin bagian dari pendidikan berkelanjutan kita gitu. Ini loh untuk kepailitan PKPU di sektor jasa keuangan misalnya, kita buat aja itu. Nanti siapa yang sudah ikut akan tersertifikasi kompeten di bidang itu, kita kasih listnya ke OJK gitu loh. Nah, hal-hal itu yang kami rasa harus jadi top of mind-nya AKPI gitu, supaya kita bisa kasih lapangan pekerjaan seluas-luasnya gitu. Kita buka pintu rezeki ke orang-orang gitu. Bukan kita persoalan bagi-bagi. Ada lagi kan? Nah, lagi. Jadi 8 program unggulan itu lagi. Tadi saya sampai ke 2. Yang ketiga tadi sudah ya, mengalokasikan dana anggaran untuk program kerja di wilayah. Kemudian program keempat, menyiapkan tim hukum siaga untuk perlindungan hukum anggota, tadi sudah diterangkan juga. Kemudian program kelima, ini menyusun dan mengesahkan standarisasi kerja, profesi pengurus dan kurator. Ini yang memang menjadi satu program utama kami, tapi mungkin Bang Harfardi bisa menjelaskan mengenai gantian kita. Mengenai standarisasi. Sebenarnya standar profesi sebenarnya sudah disiapkan dari pengurus-pengurus sebelumnya gitu ya, Bariska, dari zaman Bang JP juga ya, Bang James, Bang Imran pun juga sudah menyiapkan itu. Cuman yang belum terjadi adalah realisasinya gitu. Belum ada standarisasi kerja profesi kurator yang disahkan. Nah, ini yang harus dilakukan gitu kan. Jadi tidak hanya konsep, tapi konsep itu harus kita jadiin gitu. Apalagi sekarang zamannya sudah kompetensi, udah zaman kompetensi profesi berbasis kompetensi gitu ya. Gitu. Makanya tadi contoh lagi OJK misalnya. OJK malah sudah mengeluarkan POJK tahun 2024 Desember yang lalu, bahwa ya pihak yang akan memberikan jasanya di sektor jasa keuangan itu semuanya harus certified gitu. Dan tentu ya kita harus mengikuti hal itu gitu ya. Dan sebenarnya ini sesuatu hal yang harus sudah bisa dilakukan dari jauh-jauh hari gitu. Makanya memang yang mau kita lakukan ini ya konteksnya sesuai dengan selalu slogan kita ya, selain muda tadi ya, muda bukan dalam artian umur tapi semangatnya nih gitu. Yang mau kita semangat muda yang mau kita tingkatkan. Yang kedua adalah tentang visioner dan progresif gitu ya. Kita harus bisa melihat nih ke depan bagaimana sih apa yang dibutuhkan gitu. Dan progresif juga gitu ya. Karena kita ya harus cepat mengikuti perubahan zaman nih gitu ya. Nah, saya kalau mau cerita sedikit tentang kompetensi gitu ya. Ini profesi lain lah gitu. Profesi lain nggak apa-apa ya. Auditor hukum misalnya. Auditor hukum itu adalah profesi hukum pertama yang tersertifikasi kompeten oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pada saat itu banyak banget yang menyerang tentang profesi auditor hukum gitu ya. Buat apa sih profesi hukum ini disertify lagi gitu? Disertify gitu. Ya, sedangkan ya profesi ini ya, sifatnya profesional lah ya, nggak perlu dilakukan itu gitu. Cuman memang ini harus melihat kemungkinan perkembangan zaman ke depan gitu ya. Yang ternyata sekarang banyak banget. Sekarang semua profesi-profesi hukum semua certified gitu loh. Sudah banyak banget ini. Saya sempat ngobrol sama BNSP, banyak banget profesi-profesi hukum yang tersertifikasi gitu ya. Nah sekarang ada lagi peraturan itu. Baru oleh OJK ya. Belum dari instansi kementerian lain lah gitu ya. Yang mana kalau kita tidak mengikuti itu ya tentu akan tertinggal lah gitu. Jadi mengesahkan standar kerja profesi kurator pengurus itu harus segera kita lakukan, karena ini juga nanti kaitannya kepada
perlindungan hukum juga gitu ya. Apa bedanya kurator yang dari AKPI gitu ya? Karena pekerjaannya suka beda-beda gitu, kertas kerjanya beda-beda, terus acuannya apa gitu. Nah kalau misalnya ini masuk ke ranah APH gitu kan, APH kan akan selalu menanya bagaimana sih cara Anda melakukan pekerjaan ini. Selama ini yang dilakukan adalah mengaca ke undang-undang palitan. Nah sekarang dan undang-undang palitan ya sangat luas gitu ya. Nah tapi bagaimana nanti organisasi atau AKPI ini bisa memiliki guidance gitu. Ini loh standar kerja kurator pengurusnya, kuratornya AKPI, anggota AKPI. Jadi kita enak tuh, kertas kerjanya bisa ada acuannya gitu kan. Pengumuman koran juga ada acuannya, nggak beda-beda gitu. Jadi orang tahu ketika kertas kerja itu keluar, pengumuman itu keluar, orang tahu ini adalah produknya kurator AKPI nih gitu. Itu sih sebenarnya yang menjadi ini kita ya, harapan kita. Tapi terkait dengan Dewan Standar Profesi tadi, sebagai masukan aja nanti misalnya terpilih MVP, jangan masukin macan semua di situ kan. Betul. Oh. Karena memang sih bukan dari kita ya, Mbak. Misalnya Mbak Rizka ya. Macan tuh positif kan, tapi kan. Iya. Makanya dari semenjak terbentuk sampai sekarang belum, karena Banyak lagi. banyak macam kan ada Pak. Senior semua isinya. Betul, senior semua. Ya. Betul. Ada Dewan sertifikasi kan. Kang kita, Kang Gidui, ada Iya. Kang Ismat, ada Pak Antoni Prawirat, Betul. dan Itu yang harus dipikirkan sih. Betul harus dipikirkan. Karena memang Itu kita diskusikan nanti sama iya, karena kalau sesuai dengan dosen memang standar profesi itu ya harus berdua nih, pengurus dan dewan. ini Profesi. ada macan, singa, kancil yang agak soft gitu, kancil, kelinci, supaya jalan. Iya. Kalau sekarang nggak berjalan karena di situ macan. Makanya itu program ke-6 kita melakukan transformasi tata kerja organisasi yang inklusif. Nah, supaya apa? Supaya terjadi suatu kolaborasi antara semuanya. Semua kolegial gitu. Ini juga yang kita ingin bawa. Kita membawa suatu kolegial dalam suatu kepengurusan. Jadi itu jadi kita ketum sekjen, mindset kita ya, kita anggota juga gitu. Kita bukan ketum sekjen. Misalkan kita diamanahkan ya. Kita anggota juga. Bukan istilahnya kita memimpin, tapi kita bersama-sama bergandengan tangan, beriringan untuk menjalankan organisasi ini, gitu. Termasuk yang tadi Mbak bilang gitu. Bukan mereka, saya. Baris. Itu Ya, Yang keenam, yang ketujuh. ya, yang ketujuh itu tadi udah disampaikan aplikasi digital mempermudah akses dan komunikasi anggota. Yang kedelapan melakukan keterbukaan laporan keuangan sesuai ADART. Ini itu mau dibedah. Last but not least. Ya. Mau dibedah, tapi Bang Buha sudah pindah ke situ, artinya itu sinyal. oh gitu. Tinggal waktu sudah mau habis ya. Waktu ya. Karena mau ada yang hukum online ya. Iya. Ya. Ya. Ya seperti itulah. Sebenarnya juga tadi kita sudah menyinggung terkait sama hal ini. Ini bukan terkait sama pencatatan oleh bendahara umum ya, tapi mengenai bagaimana penggunaan dari budget tersebut kita sehingga bisa saling mengkoreksi, saling mengkritisi, saling memberikan masukan, saling ya melihat yang mana yang utama untuk penggunaan budgeting dari suatu organisasi tersebut. Betul. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi kalaupun mau efisiensi, boleh. Kenapa tidak? Tapi harus ada peruntukan tepat ya. Iya, Jadi tepat guna, tepat sasaran. benar. Dan itu tepat guna, tepat sasaran. Dengar di mana ya? Kayaknya pilkada banget gitu. Oh gitu ya. Sama lah. Memang kan ya katanya organisasi profesi ya kita harus untuk kebermanfaatan anggotanya harus diutamakan gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi saya mau ngingetin Mas Fadli, sekjen harus 3 bulan menjadi sekjen asam lambung. Tapi kita udah ini kok, udah sering asam lambung ya. Sahabat nih, Sudah dilatih asam lambung Udah, selama kampanye ini ya. Sudah.
Apa? Udah S3 asam lambung. Oh udah. Hampir profesi. Oh, ada jangan deh. Kita bisa suplemen ya. Enggak, justru gini, ini salah satu juga yang memang kita diskusikan di awal gitu ya. Ini tugas ketua sekjen pimpinan lah ya, itu kan berat gitu kan. Nah makanya itulah alasannya ada wakil ketua umum, ada wakil sekjen, untuk apa? Supaya asam lambungnya sama-sama. Gitu. Jangan cuma ketua sama sekjennya asam lambung ya. Justru supaya nggak ada. Nah, Iya, semoga nggak ada asam lambung. Semoga kita happy-happy aja lah ya. jadi beban satu orang, beban kolegial tadi. Yes, betul. Itu maksudnya. Abang dan Mas Wardi. Jadi kemarin nih sempat heboh. Ada postingan di Instagram, ya kan? Ini dari makanya saya bilang Apa? kalian matahari 3. Jadi pas begitu keluarin postingan pasti panas. Viral maksudnya. Oh gitu ya. Oh, viral. Oh. Panas, udah viral panas, terus orang nggak bilang sih ributnya ya, maksudnya pasti langsung ribut gitu. Kalau di grup kan kalian pasti ribut kan. Bahwa Emang iya. posting aja gitu. Jangan-jangan ada tim yang posting Tim media. lagi gitu kan. Tim medianya. Bahwa organisasi tidak baik-baik saja dalam pengertian tidak baik-baik saja, mungkin masih dalam taraf ya nggak seperti politik yang kacau balau atau itu. Kenapa mengeluarkan seperti itu? Saya mau langsung ke Mas Fadli dulu Bang. Oh ya. Karena pelaku utamanya adalah beliau. Oh, postingan saya itu. Iya. Yang mana itu? Inklusif mungkin itu. Oh, iya. Jadi gini kan memang kita itu menariknya ya, kita demokrasi ya gitu. Kalau setiap pemilihan pasti seru lah gitu. Dan tentu kan memang MVP ini kenapa ikut-ikutan sih gitu kan. Nah justru ikut-ikutan ya, kita mau ikut kontestasi ini karena tadi ya yang tadi disampaikan di awal lah Bang Martin gitu, kita ingin membawa organisasi ini inklusif lah gitu, dan juga untuk profesi kurator secara umum gitu ya. Nah ketika dibilang ini gak baik-baik saja, sebenarnya itu konteksnya tadi terkait inklusivitas tadi gitu. Jangan ya karena AKPI ini kita beragam kelompok, beragam orang gitu ya, tentu pengelolaannya tidak dilakukan secara eksklusif gitu. Dalam artian ya tidak hanya kelompok-kelompok tertentu saja gitu, dan menutup diri untuk kelompok-kelompok yang lain. Jadi ya tadi menyambung lah, ini sebenarnya summary ya dari apa yang kita bahas gitu, bahwa kita menjalankan organisasi ini dengan konsep tadi ya, kolektif kolegial gitu, sama-sama gitu. Makanya saya juga ya kita lah kurang setuju juga dengan istilah kalau jadi pengurus nggak mau ngurusin pengurus gitu. Kita walaupun pengurus, kita pun anggota gitu. Jadi apa yang dilakukan pengurus ya untuk kepentingan anggota gitu ya. Pengurus, ketua umum, sekjen itu pun juga anggota gitu. Anggota dari AKPI gitu kan. Dan bagaimana kita semua harus bisa merangkul semua nih gitu, mengajak semua gitu. Gitu, jangan hanya kelompok-kelompok tertentu saja gitu. Dan itu juga yang sebenarnya saya sampaikan juga pada saat kita lah ya. Saya dan Bang Martin juga sampaikan gitu pada saat kita deklarasi gitu. AKPI jangan menjadi organisasi yang eksklusif. Dalam artian harus menjadi inklusif. Kita harus melibatkan banyak orang. Dan terlihat kok dengan MVP ini kita maju. Yang awalnya dianggap anggap remeh lah gitu ya. Akhirnya kita bisa membuktikan gitu loh. Kita bisa membuktikan bahwa ini MVP ini yang menggerakkan bukan kita nih. Bukan, iya. Tapi teman-teman kita nih, tim MVP. Iya. Yang saya selalu bilang nih, ini saya baru kenal loh sama teman-teman semua nih. Kita baru kenal gitu. Tapi mereka sededikasinya itu gitu. Mau membuat suatu acara-acara, kegiatan-kegiatan, mereka semangat loh Mbak. Dan mereka ini orang-orang yang baik, ada orang yang baru, ada orang yang lama, yang nggak pernah muncul selama ini gitu. Jadi bukan yang kita arahkan tadi kayak Mbak bilang, yang kita ada orang yang kita
siapapun yang itu organik aja semuanya. Betul. Terus dibilang ada menjanjikan sesuatu, enggak ada, kita nggak menjanjikan apa-apa gitu. Karena orang-orang ini itu kita bilang ya, mereka punya dedikasi yang sangat tinggi untuk mau membuat AKPI ini lebih baik lah gitu ya dari apa yang sudah ada sekarang gitu. Jadi itu yang mau kita bawa gitu. Kita mau teman-teman ini didengarkan dong gitu. Kita sama-sama yuk membesarkan AKPI. Gitu. Iya. Itu maksudnya. Tadi udah mumpung ini, nanti abang juga kayak punya pendapat bagus masalah, karena saya pernah ngobrol dikit masalah eksklusivitas itu Bang, di organisasi. Ini kan bukan menurut si A, B, C, tapi memang eksklusif banget ya, AKPI saat ini. Itu abang dan Mas Fadli setuju nggak dengan kata eksklusif banget AKPI saat ini? Yang bilang itu siapa? Banyak yang ngomong. Banyak ya. Kalau di ini nanti kena etik. Termasuk kita juga bilang kan tadi kan di deklarasi. Iya, itulah yang sebenarnya tadi yang kembali ke awal nih. Aspirasi-aspirasi itulah yang membuat kita menjadi menguatkan diri untuk maju ke dalam kontestasi ini sebenarnya. Gitu. Karena memang secara personal kami tuh seneng berteman sama siapapun. Nggak pernah kita melihat orang A, B atau ini siapa, enggak. Ya kalau saya selalu berpandangan Tuhan itu bisa bolak-balik orang dengan gampang. Jadi saya tuh nggak pernah berani untuk menganggap orang A, B ya dengan memfilter dan lain-lainnya. Nah itulah yang membuat esensi dari diri kita untuk selalu bukan bersedia lagi, bahkan membuka tangan untuk semua bisa terlibat untuk mendedikasikan dirinya, Termasuk Bang Buas ini kan? profesi, termasuk iya. Dan menarik ya Bang Buas ini Luar biasa loh. luar biasa ya. Bang Buas ini terlibat di dalam kepengurusan sebelumnya ya Bang ya. Dan semangat untuk ini kita mesti bikin ini, mesti bikin itu. Nah, itu Sebelumnya, kalau sekarang Kenapa? Sekarang pengurus ini nggak? Sekarang Bang Buas sekarang membantu kita untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi esensi kita maju. Ya ini Bang Buas. nanti Tolong disut. ya, tapi kalian MVP itu akan mendobrak itu untuk eksklusivitas. Itu nggak ada eksklusivitasnya. Jadi AKPI adalah milik semua. Iya, Betul. rumah bersama. Itu memang selalu yang kita sampaikan. Ini rumah bersama. Jadi apa yang terjadi terkait sama kampanye lah kita bilangnya. Apa yang dilakukan sama teman-teman itu organik, benar-benar organik. Bukan kita bilang, lakukan ini ya, gitu. Enggak. Itu organik aja semuanya. Teman-teman semangat. Kemudian yang pasti pesan kita adalah ini semua teman, kita jangan menyinggung yang lain-lain. Kenapa? Karena ya personal itu tidak baik. Ini semua teman-teman kita, rekan sejawat kita. Nanti suatu saat kita pun pasti sebagai sesama rekan sejawat akan saling terus berkomunikasi, saling mensupport gitu. Itu pesan kita itu aja sebenarnya. Tapi untuk kegiatan-kegiatannya organik aja. Ya. Gitu. Jadi dari sedemikian bagusnya program MVP itu kan Abang dan Mas juga menghadiri beberapa undangan dari teman-teman yang lain deklarasi ya. Apa yang menjadi unggulan bahwa kami beda nih kalau menurut Abang? Menurut Pendidikan gratis. Menurut Bang Fadli dulu lah. Banget kuat lah. Kalau ini langsung Soalnya Mereka nggak apa-apa, jangan ngibat. Ya seperti disampaikan lah, baik dari 3P, kemudian dari JRE, kemudian dari Berani, itu semua teman-teman kita sebenarnya. Nah, apa yang membuat beda tentunya adalah mengenai programnya, kemudian mindset ketika kita membawa program itu untuk direalisasikan di organisasi AKPI. Mungkin itu yang membuat beda, karena kalau kami melihat, dan ada lagi yang lain sih, kami orang yang bisa dibilang, makanya bahasanya selalu muncul nih, orang baru katanya. Yaitu
pasti menjadi pembeda kan, katanya orang baru gitu. Anak muda, meskipun saya sampai sekarang masih bingung soal muda usia ya, karena sebenarnya secara usia sih sama gitu. Ya, tapi ya yang muda kami bawa itu adalah energi kami. Itu yang sebenarnya membuat beda. Ya, sesuai moto, muda, visioner, progresif. Itu yang membedakan kami sama yang lain, dan mindset serta hati kami yang kami berikan kepada organisasi ini dan program-program yang ingin kami bawa di dalam AKPI. Tolak ukur muda itu juga dari tas pinggang juga. Itu apa? Tas pinggang. Oh iya. Jadi Terus ditutupin ya. kalau misalnya tas pinggang itu udah senior. Oh gitu. Oh gitu ya. Tanpa menyinggung ya. Oh ini lirik ya. Apa menyinggung tapi melirik. Coba kalau di Zoom. Dari situ. Jadi apa harapan Abang dan Mas Fardi untuk AKPI ke depan di usianya yang 26,5, karena sebentar lagi ulang tahun yang ke-27. Martin lagi ya. Iya dong. Sebenarnya harapan ini itulah yang kita bawa. Kita ingin organisasi ini menjadi pionir juga untuk membuat tingkatan profesi ini lebih dari yang sekarang. Kemudian tentunya kita melihat dari negara-negara lain, kita masih belum bisa catch up ya untuk bisa menilai bahwa profesi kurator dan pengurus ini menarik para pelaku usaha, begitu. Itu yang menjadi harapan kami. Bahkan sebenarnya program-program kami pun, harapan kami itu dijalankan oleh siapapun yang menang. Itu sebenarnya harapan kami. Makanya apa yang kami sampaikan itu selalu apa adanya aja. Mau itu juga diikuti sama yang lain, silahkan aja. Kenapa? Karena tujuan kami maju adalah esensinya yang dijalankan, bukan kaminya gitu. Itu bisa terrealisasikan di dalam organisasi AKPI. Itu yang selalu kami kedepankan di dalam kami berkontestasi, seperti itu. Mas Fardi? Harapannya? Harapannya ya supaya MVP jadi ya. Oh ya, poin itu. Simple itu. Tapi mau nanya nih pertanyaan berikutnya. Iya. Mas kan presiden Asahi, Ya. presiden motor gede itu. saya udah nanya itu dari pertama. Ya, ini pertanyaan pribadi loh ya. Ya. Ntar kalau jadi sekjen, asam lambung tambah apa ya? Udah biasa dia. Emang Oh iya. Persoalannya makanan saya di organisasi sih. Ya, Mbak Rizka memang banyak banget organisasinya, dan memang ya selama ini ya kalau kita bicara Asahi sudah berjalan lah ya, ini ada Mas punya tanpa ada asam utang lambung. podcast sama saya masalah Asahi ya. Ya nanti kita Kunci bisa jangan diedit di. Itu diedit. Gak ada kaitan sama AKPI. Iya. Karena bagi waktu dia Abang juga kan sibuk banget, terus bukan nyindir nih, tapi buka WA nanti pas malam jam 2 Bang Martin baru balas, nggak tidur apa nih orang gitu kan. Gimana bagi waktunya kalian? Kalian kan muda, produktif banget, tiba-tiba lihat Instagram udah di mana, terus udah di mana gitu. Itu gimana bagi waktunya? Sebenarnya keseharian saya pribadi memang begitu, Mbak. Ya mungkin kalau orang-orang kantor tahu lah. Jadi itu bukan sesuatu yang baru gitu. Memang selama ini begitu. Cuman mungkin karena ini masuk ke kontestasi, orang baru melihat itu, baru menyadari itu mungkin ya gitu. Mengenai keseharian saya gitu. Ya memang dari dulu saya meletakkan selain keluarga ya, karena saya memang orangnya family person lah gitu. Nah tapi di luar itu ya memang untuk profesionalisme saya gitu. Jadi itu hal yang biasa sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan dibilang bagaimana, udah sering saya jalankan udah belasan tahun seperti ini. Iya. Itu aja sih. Gitu. Ya, lagi pula tadi balik lagi kolektif kolegial tadi, Mbak Rizka. Jadi asam lambung bersama gitu. Asam lambung bersama, mudah-mudahan nggak ada asam lambungnya karena kita menjalankan dengan penuh sukacita ya. Iya. Gitu. Jadi ya seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan sih tentang itu. Iya. Mm-mm. Iya. Masalah utang nanti ya.
minggu keberapa. Langsung. Langsung aja tolong. Oke. Dari serangkaian kita bahas tadi, program MVP itu memang kebanyakan untuk anggota ya, karena memang kalian passionnya untuk melayani anggota. Oh iya tentu. Karena ya dari anggota untuk anggota. Iya. Itu Itu selalu satu kalimatnya saya jawabnya iya tentu. Mungkin ada yang Abang dan Mas Ari mau tambahkan yang belum saya tanya, mau disampaikan. Dari saya sudah sih sebenarnya. Ya. Mungkin dari Bang Harfardi. udah cukup juga. Ya, mudah-mudahan yang terbaik lah untuk AKPI. Ya, yang Oke. pasti terima kasih atas waktunya Mbak dan Hukum ID Terbaik kan? untuk Aldi. sesi hari ini. Baik. Ya, oke. Jadi ini adalah pembuktian bahwa kader AKPI itu sedemikian potensial. Jadi tidak hanya MVP, ada 3B, ada berani dan ada JRE. JRE, JRENG. Ya, jadi semuanya itu mudah, tapi diukur dari tas pinggang. Jadi bukan saya nyindir abang saya yang di arah jam 1 ya, tapi ya tas pinggang untuk para sekjen. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you, Mariska. Sampai ketemu. Terima kasih.